Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kita mulai kelompok, baiknya kita pembukaan dulu ya, sisi pembukaan, di mana di sini ada salam pembuka yaitu dari saya sendiri, selanjutnya ada doa dan saling berkenalan satu sama lain. Paham? Paham, Bu. Oke. Yang pertama perkenalan dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Rampi. Selanjutnya perkenalan dari kalian sendiri. Yang pertama, baik. Nah, kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Siti, Bu. Siti. Selanjutnya, Saya Sulfurandari. Perkenalkan, nama saya Ade. Perkenalkan, nama saya Novita. Perkenalkan, nama saya Khadijah. Perkenalkan, nama saya Iin Mustika. oke baik. Setelah kita perkenalan, selanjutnya agar acara kita berjalan dengan lancar sampai selesai, kita memulai dipimpin oleh siapa? Bisa pimpin Pak. Kakak In, silakan. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Amin. In. Oke, baik. Kita lakukan bersama sesi doa. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah SWT dapat selesai sampai nanti akhir bimbingan kelompok ini. Amin. Amin. Oke, selanjutnya di mana sesi di sini saya akan bertanya kepada adik-adik semua, apa sih itu bimbingan kelompok, yang dimana akan dijelaskan pertama dari kalian masing-masing. Siapa yang pertama ingin memberikan apa itu pengertian dari bimbingan kelompok? Kak Silvi, Saya, Bu. silakan. Bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang dilaksanakan secara berkelompok. Oke, selanjutnya siapa lagi? Bimbingan kelompok adalah basis bantuan memecahkan masalah dan sebelum terjadinya masalah yang dilakukan secara berkelompok. Oke, ada lagi kepada teman-teman yang lain? Saya, Bu. Oke, Yaitu bimbingan kelompok adalah memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi dirinya. oke, baik. Cukup ya. Oke, di sini saya akan menyimpulkan dengan kelompok itu adalah suatu kelompok di mana adanya permasalahan yang dipecahkan dalam suatu kelompok dari kelompok itu sendiri. Baik, di sini sebelum kita melakukan sesi bimbingan kelompok, seperti yang kita tahu bahwa di dalam suatu kelompok itu pasti ada peraturan, di mana peraturannya salah satunya yaitu ketika kita sebelum melaksanakan bimbingan kelompok, maka di sini kalian adik-adik semua tidak boleh memberitahu kepada orang bahwa masalah ini sampai keluar, karena ranahnya hanya dalam kelompok kita ini sendiri. Selanjutnya, bimbingan kelompok ini kita akan merebutkan satu masalah sampai kita mendapatkan solusinya nantinya. Oke, di sini ada beberapa asas-asas konsep bimbingan kelompok, yang dimana salah satunya yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Jadi di sini kita sukarela dalam memecahkan masalah itu, keterbukaan juga, serta rasa normatif kita terhadap masalah ini. Baik, di sini kita ada di bimbingan konseling ini ada 2 tahap, yaitu tugas dan tahap bebas. Ya, saya yang akan memberikan materi
yang akan kita bahas. Jadi di sini materi yang akan kita bahas itu tentang kurangnya kepercayaan diri terhadap diri. Jadi sebelum kita memulai pembahasan materi itu, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua, apa sih itu kurangnya kepercayaan diri menurut adik-adik masing-masing. Yang pertama boleh dari Titi. Baik, menurut saya itu kurangnya percaya diri itu bisa juga disebabkan oleh perasaan kita yang cemas dan tidak tenang, serta perasaan-perasaan lain yang mengikutinya. Baik, yang menurut saya yang kurangnya kepercayaan diri ini adalah ketidakyakinan seseorang terhadap kemampuan nilai dirinya sendiri. Ya kakak, ujung. Baik, terima kasih. Menurut saya kurangnya kepercayaan diri itu seperti dia kayak menggapai sesuatu tapi dia takut gagal gitu. Singkat tapi jelas ya kakak. Kurangnya kepercayaan itu membuat seorang tidak percaya diri, rasa takut gagal, malu atau ditolak gitu. Ya. Kalau menurut saya Bu, kurangnya percaya diri yaitu perasaan diri yang tidak mampu dan menganggap orang lain lebih baik dari dirinya. Percaya diri itu adalah suatu hal yang selalu ragu akan dia lakukan atau tugas-tugasnya sudah selalu ragu melakukan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik semua yang telah memberikan apa sih itu pengertian ataupun singkatnya dari kurangnya kepercayaan diri ini. Jadi kurangnya kepercayaan diri ini adalah rasa tidak percaya maupun itu dari luar diri juga membuat kita tidak mau berekspektasi yang sangat yang sangat baik ataupun percaya atas apa yang bisa kita lakukan terhadap orang lain, membuat itu bisa stres yang seperti yang bilang kakak ini tadi, dan kurangnya kurangnya kepercayaan diri lah terhadap diri kita sendiri. Rasa takut juga bisa juga, ya betul kakak ini yang dibilang. Oke, selanjutnya itu akan kita bahas mengenai tahap-tahap mengenai kurangnya kepercayaan diri ini, yang dimana itu sebelum tahap kita bahas sebab-sebab terjadinya kurangnya kepercayaan diri, dimana kurangnya kepercayaan ini salah satunya dari faktor diri sendiri ataupun dari dalam diri sendiri. Jadi apa sih itu dari faktornya dari dalam diri sendiri itu? Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama itu Bu, rasa takut. Rasa takut. Yang bagaimana itu? Rasa takutnya contohnya kan Bu, seperti saya memulai hal baru, misalnya ikut ekskul dan boys, tapi saya takut yang namanya hantu. Jadi itulah menurut saya Bu, saya ingin mulai tapi takut. Oke, bagus. Selanjutnya siapa yang ingin memberikan? Di sini yang faktornya yang dibilang kakak tadi, yang rasa takut, yang takutnya tentang kegagalan, malu atau ditolak yang dilakukan begitu. Oke, bagus ya. Selanjutnya siapa lagi yang bisa memberikan argumen tentang kurang kepercayaan diri? Kurang pengalaman gitu. Ya, itu gimana maksudnya pengalaman itu? Kurang pengalaman itu dia kayak susah bicara gitu, jadi dia tidak pede gitu sama orang. Tidak pede ya, karena kurangnya pengalaman Iya. dirinya sendiri. Oke, kepada Kak Iin mungkin ada yang ingin disampaikan? Oke, kayaknya tampaknya tidak ada ya. Oke, paham lah ya sampai sini apa sih itu sebab ataupun akibat sebab dari kurangnya kepercayaan diri ini. Memang banyak ya yang mengatakan
Kayak kita lihat dari luar juga sebab terjadinya kurangnya kepercayaan diri. Bisa juga dari dalam diri, bisa juga dari luar diri. Di mana di sini luar diri itu dari lingkungan juga. Kita lihat dari faktor lingkungan mungkin salah satunya dari keluarga contohnya. Di mana keluarga sendiri pun tidak mendukung apa yang bisa kita lakukan. Contohnya kita pengen ke sekolah, contohnya ke sekolah seni gitu kan. Nah, padahal orang tua sekolah contohnya kebidanan gitu. Nah, itu kan bertentangan sama diri kita sendiri. Jadi kurangnya kepercayaan diri itu bisa dari faktor lingkungan juga dan faktor luar diri, dalam diri juga. Jadi dari yang sudah kita bahas tadi mengenai sebab terjadinya kurangnya kepercayaan diri, dan dari saya, apakah adik-adik sudah paham? Insya Allah paham. Oke, semoga paham ya. Jadi apa sih tujuan? Jadi kalau kita tidak percaya diri, maka akibatnya tadi kan sebab, ini akibatnya kita tidak percaya diri. Ya, kalau kita bahas tadi. Secara sosialnya untuk berinteraksi kepada orang lain itu pun berkurang. Namanya kita kan kurang percaya diri, untuk berinteraksi kepada seseorang, teman kita pun pasti berkurang. Jadi pasti kita di rumah saja, di kamar gitu kan. Itulah perlunya kepercayaan diri, makanya kita sosial kita pun bertambah, kawan-kawan kita bertambah. Oke, di sini kita akan memulai. Sebelum kita memulai langkah selanjutnya, kita ice breaking dulu ya, supaya kita tidak merasa ngantuk. Jadi cara untuk ice breaking kita ini, yang pertama saya akan menyebutkan satu kata ataupun kunci, di mana kita akan meletakkan tangan kita seperti ini. Masa ngangkat tangan sendiri? Gini ya? Goblok. Gini. Iya. Oke. Udah ya, salah. Ibu ikut. Ibu nggak usah ikut. Nggak usah, biarin dulu aja. Oke, kata kuncinya itu adalah makan. Oke. Makan ya. Jadi saya bercerita dulu. Setelah saya bilang makan, kata makan baru kena hap gitu. Oke, Bu. Oke. Kalau yang dapat gimana nanti, Bu? Kalau nggak Buat pantun, buat pantun. ya. Buat pantun. Buat pantun, betul. Kalau menang dapat hadiah, Bu. Enggak lah, pantun. Oke. Saya bercerita dulu ya. Jadi pada suatu hari ketika saya Oh iya, maaf ya, Bu. pada suatu Anjir, hari kita ketika kejutan, Bu. saya ingin pergi bersama teman-teman saya berbelanja, kami naik angkot. Kalau Grab mahal, gak ada duit. Oh iya, jangan curhat ya. Jadi kami naik angkot, memang dekat. Naik angkot nyampe itu pada siang hari. Nah, kami makan lah. Iya, kenapa? Benar. Kenapa ini? Bener kuncinya makan. Iya, makan. Pantun Coba. lah, Bu, cepat, Bu, depan. Kenapa lama gitu? Kan 3 orang ya, Bu? 3 orang ya, Bu? Iya, Bu, saya. Tunggu 3 orang. 3 orang lah yang kena. Aku juga kena juga tadi. Ini 2 berarti jadi 1 orang lagi, Bu. Oke, orang lagi. Oke. Nah, Kurangnya, Bu. Tangan ya. Oke, dah. Lanjut ya. Nah, sampailah kami di situ tadi, kan udah siang ceritanya. Ini makan juga, Bu, pulunya. Iya. Makan. Di tanganmu juga. Nah, kami tadi tuh makan lah. Tadi makan lah kan. Makan. Jadi setelah kami makan, kami pergilah berbelanja. Itu sekitar sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Nah, di situ kami sudah merasa lapar juga, pengen ngemil gitu kan. Saya bilang sama kawan saya, ayolah kita beli makan. Belum mau makan. Gila. Tapi makanya bilang kan makan. Makan. Skip lah,
pura-pura. Waktunya di situ waktunya udah jam 3 kan. Kami merasa lapar. Saya bilang sama kawan saya, ayolah kita dulu beli. Iya. Saya mulai nanti. Nggak kandas nggak. Saya, nah kami membeli makan. Jadi kita buat pantun ya. Siapa yang 3 orang tadi buat pantun? Oke, silakan. Dua baris saja ya. Boleh. Dan cakep nanti ya, Wei. Ya, siap. Uang makan catur. Makan catur. Wawa main catur. Oh ya. Uang main catur. Cakep. Kok kau yang atur? Malah kau. Oke, lanjut sekali. Ikan hiu makan cempedak. Cakep. I love you mendadak. Oke, saya tadi satu orang lagi. Saya pernah kita Bu. Ya, silakan. Orang ganteng suka sama Rini. Cakep. Nggak senang maju sini. Oke, kelihatannya kelompok ini begitu akrab ya, walaupun saya tidak kenal ya. Saya berikan jempol lah 2 sama kalian. 4 lah Bu. Apa Dua, Pak? dua. Baik, setelah dari awal pembukaan sampailah pada akhir tahap di mana saya berikan kesimpulan mengenai dari isi materi yang kita sampaikan bersama-sama, yaitu di mana kesimpulannya kepercayaan diri itu adalah kurangnya potensi dari dalam diri terhadap lingkungannya ataupun terhadap kawasan dirinya, yang dimana dampaknya itu terhadap diri kita adalah kurangnya sosialisasi terhadap diri kita dan mengurangi teman terhadap diri kita juga sendiri, sehingga membuat kita tidak percaya diri dan selalu merasa kurang apa yang kita punya dan sudah miliki. Jadi kepada adik-adik, harapan saya semoga tetaplah tanamkan diri sendiri, kepercayaan diri, walaupun yang kita miliki hanya sebatas apa yang mampu kita tanamkan. Jangan kita melihat orang seperti ini, kita juga harus seperti itu. Kalau memang tidak bisa, jadilah diri sendiri, minimal jadilah menjadi diri sendiri. Harus percaya diri kepada diri sendiri. Kalau kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, bagaimana orang lain? Begitu kan? Nah, saran saya itu kepada adik-adik semuanya. Jadi, apa kita masih mau buat es breaking? Enggak Bu. Udah Bu. Bagus, udah mantap lah ya. Ya Bu, gas Bu. Baik. Alhamdulillah. Sekian dulu bimbingan kelompok kita pada hari ini. Tampaknya adik-adik sangat semangat ya, dan respon sangat kepada kelompok kita ini. Coba kita berikan aplaus. Selamat. Salam hari raya. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang telah mau saling bertukar pikiran mengenai masalah kurangnya kepercayaan diri terhadap kelompok kita ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan sehat selalu. Amin. Saya undur diri jika ada kesalahpahaman ataupun tutur kata ataupun cara duduk saya yang salah. Kepada adik-adik saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.